Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diana Tasari dengan NIM 250201020236 dari kelas MJ 402. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai kesetaraan gender dalam industri perbankan, analisis komitmen Citi Indonesia dalam mewujudkan lingkungan kerja yang inklusif. Pada mata kuliah manajemen perbankan yang diampu oleh Bapak Wahyu Purbosantoso, SEMM SFRM. Saya memilih topik ini karena kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pengelolaan sumber daya manusia di industri perbankan. Saat ini, perusahaan tidak lagi hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga terciptanya lingkungan kerja yang adil dan inklusif. Next, mengapa kesetaraan gender menjadi isu penting? Kesetaraan gender menjadi isu penting di dunia kerja. Hal ini karena setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja serta mengembangkan karir. Perempuan memiliki peran besar dalam perekonomian. Saat ini, perempuan tidak hanya berperan dalam ruang lingkup keluarga, tetapi juga berkontribusi dalam berbagai sektor pekerjaan, termasuk sektor perbankan. Industri perbankan membutuhkan SDM yang kompeten tanpa membedakan gender. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengutamakan kompetensi, kemampuan, dan kinerja dibandingkan jenis kelamin. Citi Indonesia memiliki 56% pegawai perempuan. Data ini menunjukkan bahwa Citi Indonesia telah memberikan kesempatan yang cukup besar bagi perempuan untuk berkarir dan berkembang di lingkungan kerja. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran kasus yang menjadi pembahasan dalam presentasi ini. Citi Indonesia dan komitmen terhadap inklusi. Citi Indonesia mempertegas komitmennya terhadap keberagaman dan inklusi di lingkungan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berupaya menciptakan lingkungan kerja yang menghargai keberagaman setiap karyawannya. Bentuk komitmen tersebut antara lain adalah 56% karyawan Citi Indonesia adalah perempuan. Selain itu, perempuan bekerja pada berbagai level jabatan sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk terus berkembang. Citi Indonesia juga menerapkan prinsip meritokrasi, yaitu memberikan kesempatan dan penilaian berdasarkan kompetensi, kemampuan, serta kinerja, bukan berdasarkan jenis kelamin. Selain itu, program Citi PK turut mendukung pemberdayaan perempuan di masyarakat. Program ini menunjukkan bahwa komitmen Citi Indonesia tidak hanya diterapkan di lingkungan perusahaan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kasus ini menunjukkan bahwa perusahaan perbankan dapat memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk berkembang dan berkontribusi dalam organisasi. Next, saya akan menjelaskan fakta mengenai perempuan di dunia kerja Indonesia. Partisipasi perempuan dalam dunia kerja sebesar 54%. Angka ini menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan yang ikut berkontribusi dalam kegiatan ekonomi dan dunia kerja di Indonesia. Komposisi pegawai perempuan di Citi Indonesia sebesar 56%. Persentase ini bahkan lebih tinggi dibandingkan tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja secara umum, sehingga menunjukkan komitmen Citi Indonesia dalam memberikan kesempatan kerja yang setara. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, perempuan memiliki peran yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi yang besar terhadap aktivitas ekonomi dan dunia kerja Indonesia. Selanjutnya, kondisi kesetaraan gender di Indonesia. Meskipun mengalami perbaikan, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh kesempatan karir dan posisi kepemimpinan yang setara. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang perlu diperbaiki di dunia kerja. Data BPS menunjukkan bahwa Indeks Ketimpangan Gender atau IKG Indonesia tahun 2023 tercatat sebesar 0,447 dan menunjukkan tren perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Data ini menunjukkan bahwa kondisi kesetaraan gender Indonesia terus mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Semakin rendah nilai IKG, semakin baik kondisi kesetaraan gender di suatu negara. Oleh karena itu, supaya untuk meningkatkan kesetaraan gender perlu terus dilakukan agar perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi di berbagai bidang termasuk sektor perbankan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa tantangan kesetaraan gender di dunia kerja, yaitu stereotip gender masih ada. Hal ini dapat mempengaruhi penilaian terhadap kemampuan seseorang. Selanjutnya, yaitu kesempatan promosi yang belum setara. Oleh karena itu, promosi sebaiknya didasarkan pada kompetensi. Selain itu, perempuan masih kurang terwakili di posisi strategis. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesempatan kepemimpinan masih perlu ditingkatkan. Dan ada tantangan work-life balance. Perempuan sering menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, adanya bias gender dalam proses pengambilan keputusan di beberapa organisasi. Oleh karena itu, diperlukan lingkungan kerja yang lebih adil dan inklusif. Selanjutnya, analisis permasalahan. Saya akan menjelaskan analisis permasalahan mengenai kesetaraan gender sebagai strategi sumber daya manusia. Kesetaraan gender tidak hanya berkaitan dengan jumlah pegawai perempuan, tetapi juga menyangkut kesempatan yang sama dalam pengembangan karir, promosi jabatan, pengambilan keputusan, serta pelatihan dan pengembangan kompetensi. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender juga harus diterapkan dalam pengembangan karir setiap karyawan. Selanjutnya, penerapan kesetaraan gender dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kualitas pengambilan keputusan dalam perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat menjadi lebih kompetitif dan berkembang secara berkelanjutan. Next, dampak positif kesetaraan gender. Saya akan menjelaskan dampak positif dari penerapan kesetaraan gender. Yang pertama, bagi perusahaan, yaitu produktivitas meningkat, inovasi lebih berkembang, reputasi perusahaan semakin baik, dan loyalitas karyawan meningkat. Yang kedua, bagi karyawan, kesempatan karir menjadi lebih adil dan motivasi kerja meningkat. Dan yang terakhir, bagi masyarakat, yaitu pemberdayaan perempuan meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih inklusif. Dengan demikian, kesetaraan gender memberikan manfaat tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi karyawan dan masyarakat yang luas. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pandangan saya terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Citi Indonesia. Menurut saya, kompetensi harus didasarkan pada karir dan kompetensi, bukan pada jenis kelamin. Dengan demikian, setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan dan mencapai prestasi. Kesempatan promosi harus diberikan secara adil, artinya promosi jabatan sebaiknya didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan prestasi kerja. Lingkungan kerja inklusif juga perlu diterapkan. Dengan lingkungan kerja yang saling menghargai, setiap karyawan dapat bekerja lebih nyaman dan produktif. Next, solusi. Saya akan menyampaikan beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mendukung kesetaraan gender di dunia kerja. Yang pertama, promosi jabatan harus didasarkan pada kompetensi dan kinerja. Dengan demikian, setiap karyawan memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang. Kedua, menyediakan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan perempuan dalam menduduki posisi strategis. Yang ketiga, menerapkan sistem penilaian yang objektif dan transparan, sehingga proses penilaian tidak dipengaruhi oleh bias gender. Selanjutnya, mengembangkan program mentoring dan pengembangan karir. Program ini dapat membantu karyawan mengembangkan potensi yang dimiliki. Selanjutnya, menerapkan kebijakan work-life balance. Dengan begitu, karyawan dapat menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dan yang terakhir, memperkuat pengawasan terhadap praktik diskriminasi gender. Hal ini penting agar tercipta lingkungan kerja yang adil dan inklusif. Next, sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi ini. Kesetaraan gender merupakan aspek penting dalam pengelolaan SDM di sektor perbankan. Hal ini karena setiap karyawan perlu memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai kompetensinya. Citi Indonesia menunjukkan komitmennya melalui komposisi 56% pegawai perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memberikan kesempatan yang luas bagi perempuan yang untuk berkarir.
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja menunjukkan peran penting perempuan dalam pengembangan ekonomi. Oleh karena itu, perempuan memiliki kontribusi yang besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Kesetaraan gender tidak hanya diukur dari jumlah pegawai perempuan, tetapi juga dari kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkontribusi. Yang artinya, setiap kesempatan tersebut harus diberikan berdasarkan kemampuan dan prestasi kerja. Penerapan kesetaraan gender dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing perusahaan. Dengan demikian, kesetaraan gender memberikan manfaat bagi perusahaan, karyawan, maupun masyarakat. Oke, demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.